Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga segala urusannya dilancarkan, amin. Kembali lagi di channel YouTube aku ya teman-teman, Dewi Lestari. Kegiatan seputar ibu rumah tangga aja ya untuk isi vlognya. Nah, oke ya, langsung aja ke videonya. Aku di sini lagi melakukan aktivitas nyuci baju ya, teman-teman. Untuk nyuci baju itu aku lakukan sendiri ya, teman-teman, karena udah ada mesin cuci juga kan di rumah. Jadi aku lakukan aja sendiri. Aku nggak pernah nge-laundry kayak gitu ya, teman-teman, kecuali kalau misalkan lagi sakit atau misalkan cucian udah numpuk banget nih, dirasanya udah badan nggak enak kayak gitu, nah baru di laundry ya teman-teman. Tapi itu tuh jarang banget sih aku lakuin karena emang bisa sendiri gitu ya. Kalau mesin cuci kan emang nggak capek gitu kan nyucinya, yang bekerja tuh mesin cuci. Dan supaya lebih hemat juga, lebih baik nyuci sendiri aja ya teman-teman. Kegiatan nyuci baju kayak gini emang rutin dilakukan ya oleh para ibu rumah tangga, bener nggak sih? Karena emang kita tuh setiap harinya pakai baju, gonta-ganti baju gitu kan. Terus ada cucian kotor, nyuci lagi. Ada yang kotor, nyuci lagi kayak gitu. Dan seterusnya emang berulang-ulang ya kalau nyuci baju itu kan ya teman-teman. Nah, untuk nyuci baju tuh kadang aku peres. Kalau misalkan yang berat-berat nggak aku langsung peres, langsung aja aku masukin ke mesin pengering gitu ya teman-teman. Kayak gitu nggak sih teman-teman, sama nggak kayak aku? Nah, ini langsung aja aku mau ngejemur bajunya karena udah selesai nyucinya ya. Ini aku nyuci baju 3 sampai 4 hari sekali maksudnya ya teman-teman. Karena tuh udah numpuk banget kalau misalkan nggak dicuci dalam waktu 4 atau 3 hari gitu ya. Nah, kalau punya bocil tuh pasti banyak cucian ya teman-teman, karena suka kotor gitu kan bajunya, jadi gonta-ganti baju gitu. Nah, terus kadang itu si abang tuh suka tembus gitu loh, pipisnya dari pempes tuh suka tembus ke kasur gitu. Dan harus aku cuci kalau misalkan udah ketembusan pipisnya teman-teman, takutnya najis atau gimana kan ya, kita tidur-tiduran di kasur gitu. Kalau anak supor itu pipisnya banyak banget ya teman-teman, bener nggak sih? Beda banget sama adik ya. Adik kan sekarang udah nggak minum ASI ya, dan nggak minum supor. Kadang-kadang aja aku kasih supor ya kalau dia mau, tapi tuh pipisnya dia sedikit. Emang dari waktu dia masih minum ASI juga dia sedikit sih, nggak seperti abang yang minum supor tuh kayak pempes juga harus ganti berapa kali sehari itu teman-teman. Dan kalau malam tuh pasti aja suka nembus gitu, kalau misalkan aku ketiduran lupa ganti pempesnya pasti tuh nembus. Karena nggak tahu sebanyak itu ya pipisnya, tapi sekarang alhamdulillahnya dia udah mau kalau misalkan diajak pipis ke kamar mandi. Karena kan umurnya juga udah 2 tahun ya teman-teman, aku mulai mengajarkan untuk pipis di kamar mandi. Tapi kadang merekanya pada diam aja kalau pengen pipis, dan pipisnya tetap masih dipempes gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk kakaknya itu untuk 2 tahun ya, usia 2 tahun tuh udah lepas pempes gitu loh teman-teman. Nah, untuk sekarang nih si kembar susah banget dibilanginnya, diajarinnya kalau pipis itu ke kamar mandi kalau pada siang hari ya. Kalau malam hari sih nggak apa-apa ya, masih pakai pempes. Setidaknya siang hari tuh bisa pipis ke kamar mandi gitu aja sih, biar pempesnya juga lebih hemat gitu ya teman-teman. Karena bayi 2, maksud aku anak 2 gitu kan ya, pempesnya itu boros banget loh teman-teman. Yang satu anak aja tuh pasti boros, apalagi ini aku 2 anak ya, pempesnya pasti lebih ekstra boros ya teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, semoga aku dan suami diberikan rezekinya aja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak aku ya teman-teman, amin. Nah, ini selesai aku ngejemur, dan ini tuh ada sarung bantal yang sobek gitu ya teman-teman. Jadi mau aku jahit aja. Ini aku jahitnya di luar dan sambil nemenin si kembar main. Kalau sore-sore gini tuh si kembar suka banget main di luar ya teman-teman, dan kalau udah adem gitu ya pastinya cuacanya. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku biarin aja mereka main-main di luar. Tapi tentunya tetap aku awasi ya teman-teman kalau main di luar, karena mereka masih kecil ya, belum pada ngerti artinya bahaya gimana ya. Jadi harus diawasi tetap ya kalau mereka main-main. Dan mereka tuh happy banget kalau diajakin main di luar rumah kayak gini, walaupun mereka cuma lari-larian
main apalah pokoknya di luar rumah. Pokoknya mereka tuh happy banget kalau misalkan diajak keluar rumah, nggak tahu kenapa kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku ngejahit sarung bantal kecil itu loh teman-teman, jadi langsung sobek gitu aja. Baru padahal ya ini sarung bantalnya, tapi ya tipis kayak gitu dan harganya juga murah meriah, jadi gampang sobek gitu. Jadi ya udahlah, mubazir ya kalau harus dibuang, jadi aku jahit aja. Nah teman-teman, videonya aku lanjut di malam hari. Ini abis maghrib gitu ya. Di sini aku lagi mau bikin cemilan. Ini aku mau bikin cemilan singkong Thailand gitu ya teman-teman. Ini baru pertama kalinya sih aku bikin singkong Thailand ini. Jadi aku pengen nyobain kayak gimana sih rasanya. Aku penasaran banget. Ini tuh aku beli singkongnya di pasar ya teman-teman. 1 kilo itu harganya Rp5.000 aja. Kalau di tempat kalian berapa nih harga singkong 1 kilonya? Nah ini langsung aja ya aku masukin ke air. Ini tuh udah aku potong-potong semuanya singkongnya 1 kilo itu. Nah ini aku masak, terus aku kasih garam. Nah kalau udah menyusut kayak gitu, aku kasih gula pasir ya teman-teman untuk si singkongnya. Nah ini tuh singkongnya jenisnya tuh kayak enggak empuk banget gitu loh. Jadi aku nggak tahu, yang nggak ngerti milih si jenis singkongnya. Harusnya kan singkongnya tuh yang empuk yang pulen gitu ya kalau untuk singkong Thailand. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini aku langsung mau bikin sausnya teman-teman. Di sini aku pakai santan, terus aku kasih garam sedikit sama gula pasir, terus aku kasih susu kental manis. Dan nanti terakhir untuk mengentalkannya aku kasih tepung maizena ya teman-teman. Kalau nggak ada tepung tapioka juga nggak apa-apa sih teman-teman ya. Nah ini diaduk-aduk kayak gini aja, nantinya tuh bakalan mendidih. Dan kalau mendidih tuh bisa keluar-keluar gitu loh airnya, jadi harus diaduk-aduk ya teman-teman. Nah ini untuk teksturnya aku sukanya kayak gini aja ya teman-teman, nggak mau terlalu kental banget. Jadi pengen kayak encer-encer aja kayak gini ya teman-teman, sesuai selera aja pokoknya ya. Nah ini udah mateng, jadi langsung aja ya, mau aku angkat aja dan mau aku cicipin untuk si singkong Thailandnya ya teman-teman. Semoga rasanya itu enak dan gak mengecewakan. Nah ini Masya Allah singkongnya udah mateng. Ini singkong Thailandnya ya teman-teman. Nah ini penampakan singkongnya yang gak terlalu empuk jenisnya gitu. Ini tuh dimasaknya udah lama banget loh teman-teman. Tapi Masya Allah ya, rasanya tuh enak, asin, manis, gurih. Pokoknya enak banget, creamy banget teman-teman. Cobain deh teman-teman untuk resep singkong Thailand ini, enak banget buat cemilan ya. Ini tuh enak dimakan pas anget, enak dimakan pas dingin. Pokoknya tuh enak gitu teman-teman rasanya ya. Ini pertama kalinya aku nyoba masak dan rasanya Masya Allah enak banget. Next aku akan bikin lagi ya teman-teman untuk cemilan. Nah oke ya, untuk aktivitas aku hari ini sampai di sini aja. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.